Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang terdiri atas saya, Sania Chandra Kirana, dan rekan saya, Mas Wildan Wahid Mustafidin, akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Manajemen Produksi. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih manajemen produksi dan bagaimana sih manajemen produksi. Nah, manajemen produksi yakni suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan organisasi atau maksud-maksud yang nyata. Nah, jadi manajemen produksi yakni kegiatan untuk mengatur dan mengkoordinasikan penggunaan berbagai sumber daya yang terdiri dari seperti sumber daya manusia, sumber daya alat, sumber daya dana, dan bahan kegiatan. Ini dilakukan secara efektif dan efisien untuk menciptakan dan menambah kegunaan suatu barang atau jasa. Nah, di sini manajemen produksi itu dapat didefinisikan sebagai pelaksanaan kegiatan-kegiatan manajerial yang dibawakan dalam pemilihan perancangan, pembaruan, pengoperasian, dan pengawasan sistem. Nah, untuk manajemen produksi menurut Islam, dalam Islam yakni terdapat dalam surat Al-Kahfi surat ke-18 ayat 92 sampai 96. Nah, sepintas ayat ini itu tidak memiliki keterkaitan sama sekali dengan produksi. Namun jika dicermati lebih dalam, ayat di atas itu Al-Kahfi tersebut maksudnya itu berisi bagaimana menjadikan sesuatu yang bisa menjadi yang luar biasa, setidaknya itu lebih baik dan lebih berharga dari bahan bakunya. Nah, poin ayat ini itu bukan hanya pembuatan benteng itu sendiri, namun lebih dari bagaimana seorang manajer memikirkan peran-perannya sebagai manajer dan membangun kerjasama tim yang solid dan kokoh sesama anggota tim, sehingga akhirnya apa yang direncanakan itu dapat terwujud dengan baik. Nah, selanjutnya untuk bagian B saya akan menjelaskan mengenai tujuan dan fungsi manajemen produksi. Untuk tujuan manajemen produksi, nah setiap proses itu pasti memiliki tujuan, betul? Nah, untuk setiap proses itu tujuan manajemen produksi itu yang diantara lain yang pertama, mengelola sumber daya manusia agar dapat memaksimalkan kemampuan dengan tugas yang diberikan, dan selanjutnya mengatur tenaga kerja agar sesuai dengan keahlian masing-masing, dan mengelola alat produksi mulai dari pembelian hingga perawatan agar tidak terjadi kerusakan. Dan selanjutnya yakni saya akan menjelaskan mengenai fungsi manajemen produksi. Fungsi dari manajemen produksi itu menurut Sofyan Aswari terdapat 4 fungsi yang terpenting dalam manajemen bidang produksi, di antaranya yang pertama perencanaan, yang kedua proses pengolahan, dan yang ketiga pendukung, dan yang keempat yakni pengendalian atau pengawasan. Nah, sedangkan fungsi dasar manajemen produksi, fungsi produksi dan operasional atau bisnis itu mencakup semua aktivitas yang mengubah input menjadi barang atau jasa, dan ada beberapa fungsi dasar manajemen produksi seperti proses, kapasitas, persediaan, angkatan kerja, dan kualitas. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Wildan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melanjutkan dari pematerian Mbak Kirana mengenai materi dari pemakalah kami, yang saya akan menyampaikan dari materi perencanaan dalam manajemen produksi dan manajemen pemasaran dalam organisasi nirlaba. Yang pertama, di sini kami akan menyampaikan pengertian-pengertian saja. Yang pertama, pengertian dari perencanaan dalam manajemen produksi. Manajemen produksi yaitu merupakan perencanaan strategi dilakukan oleh manufaktur atau perusahaan saat akan memproduksi barang atau jasa. Perencanaan tersebut termasuk memastikan produk yang dibuat, volume produksi, kapasitas bahan yang diperlukan, penjadwalan, dan lain sebagainya. Perencanaan ini yang baik dan tepat, perencanaan produksi ini yang baik dan tepat
akan meningkatkan kualitas dari produksi sendiri. Kualitas produksi yang meningkatkan akan memberikan kepuasan untuk para konsumen jika dilakukan secara konsisten. Selanjutnya, manajemen pemasaran dalam organisasi nirlaba. Di sini kami akan menyampaikan pengertian dari manajemen pemasaran terlebih dahulu. Manajemen pemasaran ialah salah satu kegiatan pokok yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan perusahaannya, untuk berkembang dan untuk mendapatkan laba. Proses pemasaran itu dimulai jauh sejak sebelum barang-barang produksi dan tidak berakhir dengan penjualan. Selanjutnya, manajemen pemasaran sesungguhnya adalah manajemen permintaan. Manajer pemasaran mengelola permintaan dengan melakukan riset pemasaran, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program pemasaran. Selanjutnya, dari pengertian dari organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba yaitu sering disebut dengan organisasi non-profit. Non-profit ini adalah suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal di dalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersil tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba atau moneter. Ya, organisasi pemasaran organisasi nirlaba pada dasarnya hampir sama dengan organisasi laba. Ya, beda ya, nirlaba dengan laba. Bedanya jika perusahaan laba mencari keuntungan untuk perusahaannya tersendiri, maka perusahaan nirlaba hadir untuk menguntungkan masyarakat. Pemasaran ini penting karena menyediakan layanan yang tidak dilakukan oleh sektor bisnis. Yaitu tadi dari penyampaian materi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jika ada kekurangannya silahkan ditanyakan di forum diskusi nanti. Akhiran, jika ada kurang lebihnya dari kelompok kami, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.